belajar. Tadi belajar apa di kelas? Masing-masing. Ya, kita beberapa jurusan MTK ya. Kalau kalian jurusannya mesin baru belajar apa? PKN. Oh, PKN. Iya, biasa. Tapi sekarang kita lagi mau belajar pelajaran agama. Sudah siap kan? Belajar kan? Iya, gitu kan? Siap. Kita sama-sama siap untuk belajar. Nah, yang begini kan dimakan tadi? Lauknya hari ini apa? Nah? Ayam. Oke, ayam. Ya. Oke, semua sehat ya? Ya. Absen dulu hari ini. Beteng ya, no? Beteng ada? Alfa? Tidak hadir hari ini? Boleh ikut tahu kenapa tidak datang? Dari kelas juga. Nanti kita tanya ya. Oke, Amelia Gracia. Ada. Indah Dayati. Oke, mulai kelompok ya. Denny Octaviano. Denny. Oke, Jessica Octavia. Ada. Novi Amelia. Novi. Oh, suaranya kurang kencang ya. Sehat ya. Oke, hadir. Semuanya kita hadir ya, puji Tuhan. Tuhan terus memberkati kita. Sebelum ya, yang bertugas silakan maju ke depan. Mari persiapkan diri, siapkan Alkitabnya. Selamat semuanya. Mari kita angkat satu-satu pembahasan seperti itu saya tahu. Pasal 6 ayat 20.
mendapatkannya, mari kita membacanya secara bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Anakku, berikanlah perintah ayahmu, dan janganlah menyanyikan ajaran ibumu. Sekali lagi saya akan bacakan untuk kita semua. Amsal 6 ayat 20. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyanyiakan ajaran ibumu. Ayat ini menasihati agar kita selalu menghormati dan mendengarkan nasihat kedua orang tua kita. Perintah kedua orang tua kita adalah pedoman hidup kita yang berharga, yang harus dijaga dan diingat sebagai tuntunan hidup kita agar hidup kita berjalan lancar dan bijaksana. Yang bisa kita ambil dari nasihat ini adalah yang pertama, peliharalah perintah ayahmu. Kita bisa jagai untuk masa depan kita. Yang kedua, menjaga nilai-nilai moral dan ajaran yang mereka tanamkan. Dan yang terakhir, menunjukkan ketaatan dan kebijaksanaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita di dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas berkat kemurahan-Mu yang paling penuh. Kami ya Tuhan, hingga kami bisa berkumpul di ruangan ini dengan sukacita ya Tuhan. Ya Tuhan, kami sudah membaca dengan firman Tuhan dan pujian tadi, dan kiranya kita tetap melayani Tuhan, ya, tetap memberi yang terbaik. Nah, hari ini kita akan masuk kepada pembelajaranmu tentang komunikasi keluarga. Bagaimana itu komunikasi di tengah-tengah keluarga dan apa itu komunikasi? Kita akan pelajari bersama-sama. Namun sebelumnya, boleh ibu tanya nggak? Kira-kira masih ingat nggak pembelajaran sebelum sekarang? Bab yang ketiga, pelajaran kita tentang apa? Oke, hedonisme versus budaya. Di sana kita dilatih supaya kita belajar mengucap syukur, ya. Cukupkan apa yang ada pada kita masing-masing. Nah, perhatikan di depan. Ini ada pelajaran tentang komunikasi keluarga. Apa itu komunikasi dan siapa itu dalam keluarga? Oke. Nah, ini ada gambar. Dari gambar ini kita melihat bahwa keluarga mereka cukup harmonis, ya. Mereka senyum, kan? Bukan lagi ini, ya. Berarti mungkin terjalin komunikasi dengan baik. Nah, ini karena kita sekarang pembelajaran mendalam yang disebut dengan deep learning atau 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Tadi juga kita sering mengajarkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Boleh kita baca bersama-sama 7 kebiasaan. Yang pertama, sering kita jumpai anak kita, anak-anak sekarang ini, teman-temanmu jarang tidur cepat. Ibu mau tanya dulu, ya. Amelia mana Amelia? Jam berapa tadi malam tidur? Jam 10 masih bisa, ya. Boleh aplaus dong untuk temanmu? Tidur jam 1. Iya, nggak usah lagi tidur malam ya, Nak. Karena kita juga jaga kesehatan, ya, supaya kita bisa bangun pagi. Kedua ini belajar tentang komunikasi keluarga. Nanti kita akan diarahkan supaya kita bisa memahami, mengaplikasikan dan merefleksikannya dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Mari belajar bersama-sama bagaimana memahami, maka perlu diperhatikan. Tujuan belajar di sini ada berapa? Ada 4 tujuan belajar. Boleh dibaca? Silakan, Bang. Mendesain komunikasi dalam keluarga. Mendesain komunikasi dalam keluarga. Silakan. Yang kedua, mendefinisikan peran keluarga dalam komunikasi. iya, peran keluarga sangat penting. Next, silakan, Pak. Membuat kalimat ajakan untuk membangun komunikasi. Iya, supaya nggak diam
diam saja, dari keluarga satu, teman yang satu juga saling terjalin dengan baik. Next, yang terakhir ada di situ tadi, menulis karangan singkat, bagian dari tugasmu. Ini kita lihat dulu video, kira-kira video ini bagaimana? Ini keluarga juga, dan bagaimana mereka, kita lihat sebentar. Sebuah video seorang anak yang mengaku menghancurkan sepeda motor yang baru saja dibelikan ayahnya viral di media sosial. Dalam video, terlihat seorang ayah dan anak tengah berada di depan sebuah showroom sepeda motor. Sang anak terlihat unggahan video itu pun mendapat beragam komentar dari warganet. Bosnya, kira-kira menurut pendapatmu apa yang bisa kita petik dari video tadi? Boleh, Pak? Apa yang bisa kita petik dari video tadi? Ya, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari video tadi? Wah, orang dari sini. Hah? Kita bersyukur dan menghargai pemberian dari orang tua kita. Iya, sama dengan khotbah tadi ya. Bagaimana kita harus mendengar taat kepada orang tua, bersyukur untuk apa yang dimiliki oleh keluarga atau yang diberikan oleh orang tua. Bagus sekali pendapatmu, terima kasih. Nah, pertanyaan yang berikut di sini adalah kira-kira pernah nggak masuk kepada tim? Siapa? Fritz. Fritz, pernah nggak engkau merasakan bahwa engkau tidak dipahami oleh orang tua? Sehingga kenapa? Hah? Iya, sering mungkin rebutan pakai motor. Saya dulu semua serba ada. Jadi nanti saling terbuka ya, siapa yang paling urgent itu yang menggunakan motornya. Oke, terima kasih. Ini ada apa namanya, keluarga, nanti boleh buka YouTube-nya. Bagaimana keluarga ini saling memuliakan Tuhan. Ya, ada lagunya. Aku dan sesi keluargaku beribadah dan memuliakan Tuhan. Nah, pertanyaannya, dari foto ini, gambar ini, kira-kira apa yang kita bisa petik? Ini ngapain mereka? Mereka sedang komunikasi. Sama-sama kita baca ya, pengertian komunikasi itu apa? Satu, ya. Komunikasi. Nah, menurut Yakobus, kita lihat Alkitab kita bersama-sama. Apa itu komunikasi menurut firman Tuhan dari Yakobus? Silakan dibuka Alkitabnya. Ibu ulang sekali lagi sembari kalian menyiapkan. Ibu bacakan. Komunikasi adalah sebuah proses di antara dua orang atau lebih yang sedang berbagi pemahaman, pemikiran, juga gagasan, yang di dalamnya setiap orang memberi dan menerima informasi. Itu secara umum. Nah, dari Alkitab, apa itu komunikasi menurut Yakobus? Sudah ketemu? Boleh dibacakan satu orang? Dibacakan satu orang. Siapa yang siap membaca? Dari Yakobus 1 ayat 19 sampai 20 dengan suara kencang. Ayo, kasih Nikolas. Nikolas bacakan kencang, kuat. Yakobus 1 ayat 19 sampai 20. Yakobus 1 ayat 19 sampai 20. Hai saudara-saudara yang kekasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak
mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Iya, terima kasih. Firman Tuhan dikatakan lambat untuk berbicara tapi cepat mendengar. Setiap kita harusnya sebagaimana apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, ini ada jenis-jenis komunikasi, ada verbal dan ada non verbal. Ini komunikasinya, jenisnya. Verbal yaitu dilakukan secara lisan, non verbal bisa sebagai simbol ataupun gerak. Ini contohnya kami sedang berkomunikasi. Ini namanya komunikasi. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk sulit berkomunikasi karena sudah ada di tangan kita. Bisa terjalin komunikasi dengan yang lain. Orang juga sama. Oke, ini salah satu komunikasi yang sudah dan sering kita lakukan. Jadi bolehlah ada grup-grup keluarga. Nih, ini grup keluarga. Contohnya seperti yang punya ibu. Ini grup dalam rombel kita masing-masing supaya sama seperti sekarang kita masuk sudah ada informasi kalau kita lakukan kelompok ini memberitakan firman Tuhan termasuk itu komunikasi. Oke, ini ekspresi ketika berkomunikasi. Banyak di antara kita mengalami ini kan, respon dilihat dari wajah. Next ini. Kapan terakhir ngobrol dengan mama? Oh, tetap ya. Kapan terakhir ngomong dengan bapak? Tadi pagi. Terus dong untuk setiap kita yang menjalin komunikasi. Ada banyak di luar sana 1 bulan yang komunikasi. Oh enggak, ngobrol dengan orang tua. Ada mungkin konflik yang sulit untuk dipecahkan. Oke, tapi kita di sini belajar untuk komunikasi yang baik di tengah-tengah keluarga, baik itu keluarga inti maupun keluarga besar. Oke. Nah, yang berikut ini perlaku harus dilakukan di tengah-tengah keluarga. Oke, supaya semuanya boleh berjalan dengan baik di tengah-tengah keluarga. Ya, papa, mama, kita sebagai anak, apa menjadi peran kita masing-masing harus dilakukan nih supaya komunikasi boleh terus terjalin dengan baik. Ini penting terbuka. Oke, penting apa kata di sini dalam komunikasi? Keterbukaan. Nanti saya lanjutkan. Lalu yang berikutnya makna komunikasi. 1. Terus perlu dikendalikan ya, dijaga, hati-hati berbicara. Karena kadang-kadang sama seperti ibu juga, bisa saja nanti omongannya tidak betul, maka saling terbuka satu dengan yang lain supaya tidak terjadi sakit hati, kecewa dan lain sebagainya. Dan belajarlah mendengar dengan baik. Terima kasih untuk sekarang kita mendengar dan saling memperhatikan. Lalu ini contohnya bagaimana berkomunikasi saling menyapa. Oke, lalu memberi pujian, apresiasi. Kalau masakannya enak, mak, enak masakannya mak, supaya ditambah lagi ke depan. Oke, lalu membangun waktu, terus belajarlah menggunakan media yang ada karena itu alat komunikasi yang sekarang. Nah, ini kegiatan mandiri yang dimana kita sudah kelompok masing-masing. Sudah punya judul masing-masing kan? Oke, ada beberapa orang di antara kalian tadi sudah share ke ibu, boleh ibu bukakan. Ya, kelompok berapa nih? Kelompok 5 sudah mendapat tugas atau sepakat dalam mengkomunikasikan. Kami membawa presentasi tentang konflik dalam keluarga. Bolehlah salah satu jelasin sedikit saja dari tugas ini hasil komunikasi. Boleh? Renhat. Dikit aja. Kenapa kami ambil ini? Karena begitu. Singkat saja. Buat
keluarga. Bukti dari keluarga adalah perselisihan yang terjadi karena perbedaan pandangan atau tekanan terhadap keluarga yang seharusnya diselesaikan melalui asimilasi. Juga perhubungan keluarga. Komunikasi tidak efektif, perbedaan dan pandangan itu. Cara mengatasi perbedaan keluarga itu, pertama, kita harus bisa memberikan emosi kita. Kedua, mengajak berdiskusi secara tenang. Oh iya. Juga relasi. Ini tujuan kami. Tujuan Presiden Keluarga Presiden bukan mencari siapa yang benar atau salah, melainkan memulihkan hubungan dan memberikan buat. Tujuannya bahwa seluruh anggota keluarga saling mengasihi, memaafkan, bersama tentang kekasihan sebagai keluarga. Oke, kasih aplaus. Gantungan ya, good. Terang sama jangan. Oke, good. Satu. Ini tugas dari kelompok 2. Kelompok 2. Kita mendengar sedikit tugas mereka. Siapa yang bisa menjelaskan? Oke, kasih sedikit saja. Kami dari kelompok 2 mengambil tema pentingnya berkomunikasi dalam kelompok. Nah, di sini komunikasi itu penting banget dalam kelompok. Ya, komunikasi kita dapat saling bertukar ide, kasih pendapat dan bagi tugas tidak jelas. Di sini juga ada permasalahan dalam kelompok. Misalnya itu anggota kelompok tidak saling mendengarkan. Yang kedua itu ada kesalahpahaman karena tidak terbuka. Dan yang ketiga, kurangnya rasa tanggung jawab dan dalam berbagi informasi. Dan yang keempat, menyebabkan konflik dalam kerja maksimal. Dampak kurangnya komunikasi itu terjadinya salah satu pengertian antara anggota dan berbedanya pendapat antara anggota. Penyelesaian dalam komunikasi itu adaptasi, kejujuran, kerendahan hati, dan pengampunan. Selanjutnya, solusinya itu adalah berbicara dengan kasih dan sopan dan mengandalkan doa agar diberi nikmat dalam komunikasi. Kesimpulan, di sini kami memberi kesimpulan komunikasi yang baik adalah dengan kasih Kristus dalam kehidupan bersama. Dengan Kristiani, setiap anggota dapat membangun kerjasama dengan penuh damai, pengertian dan kasih. Oke, aplaus juga. Foto-fotonya juga cukup bagus. Nah, ini menampakkan ya ada senyum ya. Mereka sudah mulai. Iya, mengkomunikasikan dengan sempurna. Terima kasih untuk tugas-tugas yang sudah mengerjakan. Dan iya, kita lihat lagi dari kita baca bersama-sama firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 8 untuk pegangan hidup kita dalam berkomunikasi. 1, 3. Kolose 3 ayat 8. Tetapi sekarang keluarlah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor keluar dari mulutmu. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita. Jadi digantikan dengan kata-kata yang positif, kasih, sebagaimana tadi yang sudah kalian presentasikan. Nah, diskusi kalian atau tugas kelompok kalian sudah selesai. Mari belajar supaya kita aplikasikan atau realitakan komunikasi yang benar, baik di tengah-tengah keluarga, lingkungan, maupun di mana kita berada. Bisa kan? Oke. Sekarang Ibu boleh minta tolong, siapakah di antara kita yang bisa mengambil kesimpulan atau bisa petik
apa yang dapat kita pelajari dari materi yang barusan kita dengarkan bersama-sama. Boleh dari keluarga atau dari kelompok ini. Keluarga Cemara ya? Kalian judulnya apa tugasnya? Konflik berteman, itu bagus sekali, belum sempat ditunjukkannya. Jadi sekarang kita ambil dulu kira-kira apa pendapatmu dan apa responmu setelah kita mendengarkan pelajaran tadi. Mulai dari siapa? Daryl, silakan Daryl buat ngomongnya. Boleh berdiri Pak ya? Yang saya tangkap tadi yaitu pertama adalah fondasi hubungan. Komunikasi yang baik adalah fondasi dari hubungan yang kita jalin. Ini membantu juga membangun rasa kepercayaan, pengertian dan rasa hormat antara hubungan yang dijalin. Yang kedua, mendengarkan aktif. Salah satu aspek terpenting dari komunikasi adalah kemampuan untuk mendengarkan secara aktif. Ini berarti memberikan perhatian penuh saat seseorang berbicara. Yang ketiga adalah ekspresi diri yang jujur. Penting bagi setiap orang hubungan untuk merasa nyaman mengekspresikan diri mereka dan jujur dan terbuka. Ini termasuk berbagi perasaan, pikiran, dan kebutuhan tanpa takut dihakimi dan ditolak. Yang keempat, menyelesaikan konflik dengan sehat. Konflik adalah bagian alami dari kehidupan keluarga. Komunikasi yang efektif membantu menyelesaikan konflik dengan cara yang sehat dan positif atau memiliki perasaan satu sama lain. Oke, sudah kita dapat ya. Harus berkomunikasi dan memperhatikan raut wajah kita yang menerima satu dengan yang lain. Tadi juga dikatakan terbuka ataupun transparan. Demikian. Ibu juga seperti itu. Ketika kita belajar bagaimana ibu mengkomunikasikan, ibu harus juga belajar memastikan bahwa kalian menerima dengan baik. Oke, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Ibu harap ini jangan berlalu pelajarannya, tapi mari kita pegangkan, lalu aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari supaya terjalin komunikasi hubungan satu dengan yang lain dengan baik. Aplaus untuk setiap kita. Untuk tugasmu adalah selesaikan dengan baik yang word sebagai finishing dari presentasi. Udah edukasikan? Jadi share, nanti boleh diselesaikan supaya tuntas untuk materi kita dan kita juga boleh memaknai pelajaran. Nah, untuk materi kedepannya kita bab 5 itu pelajarannya apa? Bab yang kelima pelajarannya apa? Nah, menjadi ciptaan baru. Lalu yang terakhir pribadi yang dewasa, ya, biar nanti kita pelajari dengan baik. Baca dulu bukan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur kalau hari ini kami sudah menyelesaikan pembelajaran kami dan tugas-tugas yang sudah kami lakukan kelompok demi kelompok ya Tuhan, sudah kami seringkan bersama-sama. Kiranya masing-masing kami ketika mendengarkan komunikasi yang baik boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari, baik di keluarga, lingkungan, dimanapun setiap kami berada. Kami bersyukur ya Tuhan untuk materi ini. Kami berterima kasih dan kami akan melanjutkan kegiatan kami berikutnya. Biarlah kekuatan dari Allah yang terus kami andalkan. Terpujilah Engkau Bapa, kini kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami